yang sudah tahu sulaman kita itu seperti apa? Pernah lihat ya? Nah, itu tadi sekilas pembuatan sulaman kita. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik sulaman kita dengan tepat, mengidentifikasi bahan dan alat yang diperlukan untuk sulaman kita berdasarkan fungsinya, memahami 9 teknik dasar untuk sulaman kita beserta karakteristik dan fungsi masing-masing. Yang terakhir, menganalisis perbedaan karakteristik setiap teknik tusuk dan kesesuaian untuk berbagai motif. Apa sih sulaman pita? Sulaman pita atau ribbon embroidery adalah teknik menghias kain dengan menggunakan pita sebagai bahan utama untuk membentuk motif dekoratif seperti bunga, daun, dan ornamen lainnya. Sulaman ini memberikan efek timbul, bertekstur, dan terlihat mewah dibandingkan sulaman benang biasa. Sulaman pita berkembang pesat pada era Victoria di Eropa abad ke-19 dan menjadi simbol kemewahan. Teknik ini kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Asia dan kini menjadi salah satu teknik hiasan busana yang populer dalam military fashion modern. Sulaman pita ini memiliki karakteristik. Yang pertama, menghasilkan efek timbul dan bertekstur tiga dimensi. Yang ketiga, terlihat lebih mewah dan artistik dibanding sulaman benang. Yang ketiga, dapat menggunakan berbagai jenis dan lebar pita. Yang keempat, cocok untuk hiasan busana formal maupun casual. Yang kelima, meningkatkan nilai estetika dan ekonomi produk fashion. Nah, di sini ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sulaman pita. Yang pertama ada bahan utama. Bahan utama yang pertama pita, itu lebarnya bisa dari 0,5 cm sampai 2,5 cm. Yang jenisnya adalah satin, organdy, sutra, katun, dan kapas. Yang kedua yaitu kain dasar. Bisa menggunakan kain katun, lino atau linen, ataupun sutra. Selanjutnya ada alat utama. Yang pertama ada jarum. Idealnya menggunakan jarum cenil atau jarum tapestry karena mata jarumnya besar, batangnya tebal, dan ujungnya tajam. Yang kedua ada pemidangan atau lam. Digunakan untuk membentangkan kain agar kaku dan rata. Yang ketiga ada gunting, yaitu untuk memotong pita tersebut. Selanjutnya ada alat tambahan. Yang pertama ada laser atau korek untuk membakar ujung pita, mencegah serat agar tidak lepas. Yang kedua ada peniti untuk merapikan saat proses. Yang ketiga ada meteran atau penggaris untuk mengukur panjang pita. Yang keempat pensil untuk membuat desain pada kain. Selanjutnya kita masuk ke teknik dasar tusuk sulam pita. Nah, kali ini teknik dasarnya ada 9 ya. Yang pertama ada straight stitch, yaitu garis lurus sederhana cocok untuk tangkai dan garis tegas. Yang kedua ada tikam jejak, yaitu batang dengan lilitan pita untuk efek timbul. Yang ketiga ada feather stitch, yaitu cabang dekoratif untuk ranting atau border. Yang keempat ada stem stitch, yaitu garis berkelok untuk tangkai dan ranting. Yang kelima ada French knot, timbul sempurna untuk pusat bunga atau detail. Yang keenam ada lacy untuk membentuk lock, ideal untuk bunga kecil yang manis.
Yang ketujuh ada spiderweb brush, yaitu teknik anyam melingkar untuk mawar penuh. Yang kedelapan ada lash stitch, yaitu membentuk daun dengan lembungan alami. Yang keenam ada ribbon stitch, yaitu melipat ujung kita untuk cocok untuk kelopak bunga dekoratif. Nah, sebelum masuk ke analisis, aku mau explain sebentar nih teman-teman. Boleh diperhatikan ya. Kali ini yaitu tepuk irama. Jadi tepuknya seperti ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Seperti itu ya. Ya, Ibu. Bisa diikuti. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Sudah pada semangat kan semuanya? Selanjutnya kita akan menganalisis gambar ini. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok yang berisikan satu kelompoknya 5 orang. Setiap kelompok menganalisis dengan gambar yang berbeda dan nanti diperlihatkan ke depan. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menganalisis gambar ini secara berkelompok ya.
diagonal dan garis ketiga lalu ke bawah membuat tubuh tampak lebih proporsional dan memberikan garis desain yang sama. Terima kasih nomor 2. Siaplah semuanya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Nah, hasil analisis ulangan pita pada kelas ini yang pertama identifikasi teknik tusuk yang digunakan. Nah, berdasarkan bentuk bunga, struktur daun, dan arah lipitan pita, teknik yang tampak digunakan adalah ke-1 tusuk mawar atau ribbon rose atau spiderweb rose stitch yang digunakan untuk bunga mawar besar berwarna pink. Ciri khasnya kelopak melingkar spiral, mengembang, dan timbul atau teliti. Nah, yang kedua tusuk kelopak terlipit atau gathered ribbon atau ruched petal. Tampak pada bunga orange yang bertekstur lipid. Kelopak terlihat tidak simetris sehingga memberi kesan bunga semi mekar yang natural. Yang ketiga tusuk pita atau ribbon stitch biasanya untuk kelopak kecil berwarna oranye dan datar bunga mini. Kelopak terlihat pipih dan ujungnya meruncing. Lalu yang keempat ada tusuk daun atau legigesi atau detached shape digunakan untuk daun berwarna hijau tua dan muda. Nah, daunnya berbentuk almond dengan efek tidur yang khas. Lalu ada tusuk batang atau stem stitch atau outline stitch untuk batang yang menghubungkan rangkaian bunga, memberi alur organik dan mengikuti komposisi desain. Nah, yang terakhir ada French knot atau colonial knot, terlihat pada bunga-bunga kecil putih yang membentuk bulir atau titik-titik hias, memberi tekstur halus sebagai pengisi ruang di antara bunga besar. Untuk keunggulan penerapannya yaitu dengan memberikan kesan elegan dan eksklusif. Selama kita bersifat artisanal, hasilnya unik, bernilai seni, dan tidak mudah disamai oleh produksi massal. Kemudian tekstur timbul yang menarik secara visual, terus menjadi lebih hidup dan menarik, perhatian tanpa memerlukan banyak ornamen atau tambahan. Kemudian tahan lama bila dijahit pada kain tebal. Tas biasanya memakai bahan kokoh seperti kanvas, sut, satin yang tebal, hingga sulaman kita lebih kuat dan stabil. Kemudian menambahkan nilai jual produknya. Teknik ini sering dipakai pada tas custom handmade karena pengerjaan yang detail dan eksklusif, cocok untuk premium craft. Kemudian memungkinkan variasi warna dan komposisinya. Pita mudah dikombinasikan sehingga motif dapat disesuaikan dengan tema seperti romantis, vintage, dan elegan. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Nah, itu tadi hasil analisis dari teman kalian semuanya ya. Ibu kira sudah paham semuanya. Selanjutnya ini ada asesmen akhir pembelajaran. Bisa di-scan terlebih dahulu dan dibacakan ya. Sudah dikerjakan semuanya? Oke. Kalau sudah dikerjakan, buat yang nilainya di bawah KKM, di bawah 70, nanti bisa remedial, dan untuk yang sudah di atas 70 bisa melakukan pengayaan. Nanti linknya ibu akan share di grup kelas. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran semangat kita memberikan pemahaman bahwa teknik ini merupakan metode penghias busana menggunakan pita untuk menghasilkan motif dekoratif yang timbul, mewah, dan artistik. Peserta didik mampu mengenali karakteristik
dapat melihat bagaimana setiap teknik digunakan untuk menciptakan motif bunga dan daun yang realistis, sehingga dapat mengembangkan kreativitas dalam membuat hiasan busana yang estetik dan bernilai tinggi. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan langsung praktik ke pembuatan hiasan sulaman pita tersebut ya. Bisa disiapkan minggu depan ya anak-anak semuanya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, bisa